tadi sistem pengukuran kinerja kan ada 3 hal, maksud, tujuan, dan manfaat kan gitu Pak ya? Iya. Di sana dalam manfaatnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam Pak. Selamat malam juga Pak. Malam Pak. Kabarnya baik, sehat Pak. Oke teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di pertemuan kita hari ini dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Di materi kita yang ke-6 inilah yang berkaitan dengan, kita membahas yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sektor publik ya. Kita membahas terkait dengan pengukuran kinerja ya. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan standar ya, hari ini kita mulai dengan pengukuran kinerja ya. Dalam materi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja ini, maka kita berawal dari bagaimana sistem ya, bagaimana kita membangun sebuah sistem ya untuk mengukur suatu kinerja ya. Dimana dia katakan apa ya, suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik ya menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur ya. Alat ukur yang digunakan ya dalam sektor publik ini adalah alat ukur ya dengan berupa apa? Finansial dan non finansial ya. Dan sistem pengukuran kinerja juga ini ya adalah sebagai alat pengendalian organisasi ya, dengan menetapkan yang namanya apa ya, yang namanya reward dan punishment system ya. Karena dia katakan tadi apa ya, untuk pencapaian ya, ada kata pencapaian di sana, tapi juga ada kata pengendalian. Nah maksudnya apa ya, maksud dari sistem pengukuran kinerja ini ya, kita akan lihat yang pertama adalah apa, untuk membantu ya, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, dan juga untuk mengalokasikan atau mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sistem pengukuran kinerja ini adalah bermaksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Itu adalah maksud ya, itu adalah maksud yang berkaitan dengan sistem pengukuran kinerja. Nah, apa tujuannya gitu kan ya? Apa tujuan dari dilakukannya atau diadakan ya yang namanya sistem pengukuran kinerja? Tujuannya adalah apa? Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Dan mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. Dan tujuan berikutnya adalah untuk apa? Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer ya, level menengah dan level bawah, serta memotivasi pencapaian goal kongres ya. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan tujuan ini adalah untuk pencapaian kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Lalu manfaatnya apa ya? Manfaat yang dirasakan dari adanya sistem pengukuran kinerja ini adalah apa? Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dan manfaat juga adalah untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja. Ya, ada juga manfaat yang sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Pemberian hukuman ya dan penghargaan ini harus secara objektif atas pencapaian prestasinya. Ya. Dan juga manfaat dari sistem pengukuran kinerja ini adalah sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Ya. Sehingga
dengan diadakan yang namanya sistem, ya, kita membuat sebuah sistem atau merancang sebuah sistem yang berkaitan dengan pengukuran kinerja ini, ya, memberikan dampak yang positif, memberikan manfaat yang sangat baik, ya, di mana tadi yang pertama adalah, ya, pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Dan yang paling penting yang perlu saya garis bawahi di sini adalah, ya, manfaat diadakan atau digunakan sistem pengukuran itu adalah apa? Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif. Ya. Dari sistem, ya, sistem pengukuran itu akan memberikan manfaat, ya. Kalau orang yang salah, maka harus diapa? Harus dihukum atau diberikan apa? Diberi punishment. Atau kalau kinerjanya menurun, ya, atau performanya menurun, juga harus diberi apa? Diberi punishment. Dan juga, ya, dan juga bagi yang memiliki kinerja yang baik, ya, bagi yang memiliki kinerja yang baik, ya, atau memiliki peningkatan kinerja yang baik, maka juga harus diberi penghargaan. Ya, agar apa? Agar terus termotivasi, ya, agar terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Sehingga dengan adanya sistem ini, ya, sistem pemberian hukuman dan penghargaan ini, ya, akan membuat suatu atau ada daya saing gitu kan, ya. Nanti di sana ada daya saing, ya. Saya dikasih hukuman karena pencapaian saya kurang bagus. Nah, dia akan apa? Akan melihat orang yang mendapatkan penghargaan. Dia dapat penghargaan, sementara dia hanya beda satu level dengan saya. Akhirnya dengan seperti ini dia akan termotivasi, ya, untuk bisa, ya, untuk selalu bersaing gitu kan, ya. Itu adalah manfaat dari diadakan atau dirancang sebuah sistem pengukuran kinerja. Nah, baik, ya, baik teman-teman, ya. Selanjutnya adalah, ya, pengukuran kinerja ini adalah apa? Ya, informasi yang digunakan untuk mengukur tadi saya katakan adalah mengukur yang berkaitan dengan dari finansial dan non finansial. Mana di sini adalah, ya, informasi finansial dan informasi non finansial. Nah, yang pertama kita lihat teman-teman, ya, informasi finansial itu untuk apa? Atau melihat apa gitu kan? Atau menilai apa? Gitu kan, ya. Di mana, ya, penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisa antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Ya. Informasi finansial ini akan menilai, ya, anggaran yang sudah ditetapkan itu apakah tepat sasaran atau apakah sudah dialokasikan sesuai dengan yang sudah dianggarkan. Dan informasi finansial juga ini bisa menilai, ya, sejauh mana dia bisa menyerapkan anggaran yang sudah ditentukan. Dan yang kedua adalah terkait dengan informasi finansial ini, ya, dia katakan apa? Analisis variasi berfokus pada apa? Variasi pendapatan dan variasi pengeluaran. Ya, yang maksudnya bagaimana teman-teman? Ya, ya, maksudnya adalah akan dinilai, ya, atau akan dilihat atau akan diukur yang berkaitan dengan apa? Seberapa jauh, ya, atau seberapa apa? Nih pakai hilang loh. Oke, sorry teman-teman. Baik, ya, saya lanjut. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan analisa variasi berfokus pada variasi, ya, varians pendapatan dan variasi pengeluaran. Artinya apa, ya? Sejauh mana kinerja seseorang atau kinerja organisasi itu, ya, dapat meningkatkan pendapatan. Ya, itu akan dilihat atau dinilai, ya, dari bulan ke bulan atau misalnya dari minggu ke minggu. Ya. Contoh kita fokus kepada misalnya di pemerintahan, ya, yang berkaitan dengan pendapatan. Nah,
bagaimana kinerja pemerintah ini ya, dia bisa meningkatkan pendapatan yang berhubungan dengan apa? Penerimaan ya, penerimaan pajak ataupun penerimaan yang lain. Ya, dia akan menilai ya tahun ini dengan tahun kemarin itu bagaimana? Atau semester 1 dengan semester 2 itu bagaimana? Nah, begitu juga halnya yang berkaitan dengan varians pengeluaran. Ya. Itu akan dilihat apakah di semester 1 di tahun yang sama, apa di semester 1 di tahun yang kemarin ya, itu apakah ada perbedaan ya dengan indikator yang sama gitu kan ya. Misalnya ya, dengan fokus pengerjaan yang sama. Ya, misalnya memberantas kemiskinan. Ya, indikatornya sama, pemberantasan miskin. Tahun kemarin juga sama di semester yang 1. Di semester yang sekarang juga sama. Apakah pencapaiannya itu lebih baik dari tahun kemarin atau malah lebih buruk? Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan informasi finansial ini, dia katakan apa? Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians atau sumber penyebab terjadinya selisih. Ya, jika sudah dilakukan yang berkaitan dengan penentuan analisa variansnya, maka juga diidentifikasi apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Ya, apa yang menyebabkan itu turun gitu kan ya. Namun yang perlu saya garis bawahi teman-teman ya, ketika kita menganalisa varians itu jangan berfokus kepada penurunan ya. Pada saat pendapatannya turun atau pengeluarannya itu naik, itu kita fokuskan di sana gitu kan. Di saat pendapatannya naik ya, dan di saat pengeluarannya turun ya, kita tidak menilai itu. Nah, semua itu harus dianalisa, diidentifikasi apa yang menyebabkan pendapatan tahun ini naik dibanding tahun kemarin, atau juga apa yang menyebabkan ya pengeluaran kas kita di bulan ini atau tahun ini ya turun dibanding dengan tahun kemarin di periode yang sama. Sehingga kalau di komersial itu kita melihat yang berkaitan dengan laporan keuangan itu harus bisa disandingkan. Laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan. Nah, kalau dalam komersial maka dia bertujuan kepada apa? Ya, laporan keuangan itu harus dibandingkan. Nah, bagaimana kalau di sektor publik? Nah, sektor publik itu laporan kinerjanya itu harus dibandingkan atau disandingkan. Ya. Bagaimana di kinerja di tahun sebelumnya dengan periode yang sama, indikator yang sama, dengan tahun yang sekarang. Makanya tadi dia katakan apa? Analisis varians yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran. Ya. Nah, yang kedua terkait dengan informasi non finansial. Nah, di informasi non finansial ini pengukuran kinerjanya itu adalah di mana ya jenis informasi non finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau yang sering disebut ya sebagai key success factor ya atau variabel kunci ya. Habis itu dia katakan apa? Variabel kunci itu adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Ya. Yang berikutnya dalam informasi non finansial yang berhubungan dengan apa? Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan. Nah, yang banyak dikembangkan dan sering digunakan itulah yang berkaitan dengan apa? Balance score, ya. Ya, balance scorecard, ya. BS. Itu yang sering digunakan, ya. Nah, balance scorecard ini ya baik digunakan oleh sektor publik ya dan juga digunakan oleh apa? Oleh sektor ya profit. Nah, saya akan menekankan yang berhubungan dengan tadi ya, yang berhubungan dengan variabel kunci. Ya. Contoh misalnya ya terkait dengan pemberantasan misalnya kemiskinan. Ya. Di pemberantasan kemiskinan ini maka dia akan membuat keyword ya, dia sukses
ketika ya kemiskinan itu diturun menjadi sekian persen atau sama sekali tidak ada kemiskinan. Nah, kata kuncinya di sana. Kata kuncinya adalah misalnya ya kata kuncinya di tahun kemarin dan tahun sekarang kata kuncinya adalah turun sebesar misalnya menjadi 30%. Nah, itu sebagai standar, itu sebagai patokan. Nah, dari patokan ini nanti akan bisa dilihat dia capek enggak. Ketika dia tidak mencapai dari kata kunci atau dari target ini, maka harus dianalisa apa yang menyebabkan itu tidak mencapai. Atau juga saya ngambil contoh yang berkaitan dengan informasi non finansial yang kita memberikan sebuah kata kunci di sini adalah misalnya ya terkait dengan pembangunan apa? Pembangunan sumber daya manusia. Ya. Terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, maka dibuat kata kunci. Kata kuncinya apa? Ya, semua masyarakat, baik di pelosok maupun yang di kota itu harus menempuh pendidikan minimal 9 tahun atau 12 tahun. Nah, dari sini dipecah, ya, cari indikatornya. Ya, indikatornya apa? Misalnya indikatornya ya pembangunan pembangunan sekolahnya harus mendukung, fasilitasnya juga harus mendukung ya. Itu yang dinamakan ya yang berkaitan dengan ya pengukuran kinerja dilihat dari informasi non finansial. Yang berikutnya adalah terkait dengan ya informasi non finansial ini dia katakan apa? Ya. Tadi dia katakan variabel kunci yang mengindikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi itu harus memiliki karakteristik. Ya, karakteristiknya seperti apa? Ya. Harus menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Ya. Habis itu adalah terkait dengan sangat solid dan dapat berubah dengan cepat. Habis itu karakter yang berikutnya perubahannya tidak dapat diprediksi. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Ya, dan variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun ya melalui ukuran antara. Ya, secara langsung maupun tidak langsung ya. Itu yang disebut dengan ukuran antara. Ya, jadi melalui maka melalui apa di sini ya? Maka kita melibatkan yang berkaitan dengan apa? Pengukuran yang menggunakan balance scorecard. Ya. Dalam balance scorecard ya, dia akan mengukur terkait dengan apa? Mengukur kinerja organisasi dari aspek finansial dan non finansial sama. Ya. Dan dia juga mengukur terkait dengan apa? Yang paling penting ya dalam balance scorecard ini yang mengukurnya itu terkait dengan perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, ya. Habis itu perspektif efisiensi proses internal, habis itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ya. Nah, kalau dalam dalam sektor publik ya, maka yang paling penting itu adalah yang berkaitan dengan apa? Ya, memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, memenuhi atau melayani masyarakat. Ya. Tadi dia katakan apa yang berkaitan dengan apa? Ada tadi perspektif finansial, ya. Perspektif finansial ini akan mengukur terkait dengan apa? Aspek keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari strategi memberikan perbaikan. Ya. Jadi apakah ya dari sisi finansial itu harus ada perbaikan? Ya, apakah ada perbaikan gitu kan ya? Yang kedua adalah pengukuran kinerja mempertimbangkan adanya tahapan siklus kehidupan bisnis, ya, atau growth, ya. Ada yang namanya ada masa pertumbuhan, ya, di mana nanti dia saatnya itu masa apa bertahan. Habis itu terkait dengan bagaimana kita menikmati hasilnya, ya. Harvest atau menuai, ya, bagaimana kita memperoleh atau menikmati hasil. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Perspektif kepuasan. Nah,
Di perspektif kepuasan ini ditunjukkan pada apa? Pada kemampuan internal untuk meningkatkan kinerja produk. Ya, inovasi dan teknologi dengan memahami selera pasar. Ya. Habis itu dalam perspektif ini ya peran riset para pasar itu sangat besar. Nah, dalam hal sektor publik ya juga sama ya. Jadi bagaimana dia meningkatkan ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Agar meningkatkan kinerjanya itu dengan apa? Dengan menciptakan produknya. Produknya berupa apa? Produknya berupa layanan. Ya. Kalau dalam sektor komersil di balance scorecard ini yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, bagaimana dia menciptakan produk itu dengan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan teknologi ya, dapat memberikan kepuasan atau dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, pelanggannya pemerintah apa? Ya, pelanggannya masyarakat. Ya. Bagaimana masyarakat bisa menilai, oh kinerjanya itu sangat bagus. Itu dilihat dari apa? Misalnya, ya segala pelayanan itu dipermudah, misalnya, ya berkaitan dengan pelayanan administrasi yang berhubungan dengan administrasi, misalnya administrasi kependudukan atau administrasi yang lain, ya itu diberi kemudahan. Ya. Atau tadi yang berkaitan dengan pendidikan, ya semua orang ya dapat mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Apalagi yang sekarang, apalagi dengan fenomena yang sekarang ya, bagaimana semua masyarakat itu menikmati kemudahan ya. Untuk apa? Untuk ya tetap belajar di rumah. Contohnya apa teman-teman? Ya, contohnya ya memberikan kuota ya, subsidi kuota. Karena targetnya adalah targetnya sumber daya manusia, maka bagaimana seorang pendidik itu masih tetap belajar meskipun di rumah. Ya, seperti yang sekarang yang kita laksanakan. Ya, bagaimana kita bisa masih tetap berbagi ya, yang walaupun hanya lewat daring, ya. Agar kita tetap menjalankan itu ya, maka ya diberilah yang namanya subsidi kuota ya. Saya yakin teman-teman juga pasti mendapatkan ya kuota dari Kementerian Pendidikan. Lalu yang kedua ya, yang ketiga adalah terkait dengan perspektif efisiensi ya. Kalau perspektif efisiensi ini ya yang lebih difokuskan kepada apa? Ya, proses inovasi, proses operasi, pelayanan purna jual, ya. Di efisiensi ini ya lebih fokus kepada ya inovasi. Ya. Bagaimana ya kita melakukan ya dengan menekankan pengeluaran ya dengan kualitas pelayanan yang masih sama ya, maka kita harus ya melakukan inovasi. Dan jika kita sudah melakukan inovasi ya, maka di sana juga harus dilihat ya bagaimana prosesnya gitu kan ya. Lebih-lebih kepada apa? Bagaimana pada saat operasionalnya. Jangan hanya fokus kepada inovasi ya, tapi tidak memikirkan terkait dengan ya bagaimana operasionalnya. Apakah inovasi ini memberikan kemudahan juga pada operasionalnya atau pada pelaksanaannya? Dan juga harus dipikirkan juga dan terkait dengan apa ya? Bagaimana kalau sudah produk itu terjual? Apa respon dari masyarakat? Atau apa respon dari pelanggan? Yang ketiga terkait dengan pembelajaran dan apa ya? Dan pertumbuhan ya. Di sini dia katakan apa? Pentingnya suatu bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Dan yang kedua dia katakan apa? Meningkatkannya pengetahuan karyawan akan meningkatkan kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil dan tujuan. Nah, sehingga ya teman-teman ya dalam hal ini sektor publik juga harus melakukan itu.
ya, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi ya dalam melaksanakan segala program-program yang sudah ditentukan. Kalau semua tidak ya diberi kesadaran, kalau semua tidak diberikan pengetahuan. Jika tujuan kita ingin bisa tercapai, ya, maka penting sekali yang terkait dengan apa, ya, kita harus mempertimbangkan terkait dengan pemahaman dari pekerja atau dari karyawan. Karena kalau mereka tidak memahami, ya, maka bagaimana kita bisa mencapai tujuan? Sehingga semuanya itu ya benar-benar harus sinergi, ya. Jangan hanya pimpinan aja yang berjalan atau hanya karyawan aja atau bawahannya aja yang mau bekerja, ya. Jadi semuanya harus sinergi. Oke, teman-teman, ya. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ya, dalam pengukuran kinerja ini seringkali juga disebut sebagai apa? Sebagai value for money. Ya, di mana dia katakan apa? Value of money ini ya merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Ya. Dalam pengukuran kinerja dengan value for money ini ya ada 4 pendekatan di sana. Ya. Pendekatan yang pertama yang terkait dengan ekonomi. Ya. Di mana di pendekatan ekonomi akan mengukur ekonomi yang mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ya. Masukan seperti apa? Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? Pertimbangan berikutnya juga adalah apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan. Dan pertimbangan yang terakhir terkait dengan pendekatan ekonomi ini adalah apa? Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal? Nah, itulah yang berkaitan dengan pendekatan ekonomi. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan efisiensi. Kalau efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input, ya. Maka di sini ya yang berukur dengan efisiensi ini maka harus dibandingkan, ya, harus dibandingkan antara input dan outputnya. Ya. Misalnya outputnya 100, inputnya berapa? Apakah masih 100 atau lebih dari 100? Ya. Itu harus diukur dengan rasio dan harus ya menggunakan diukur secara matematis. Kalau berbicara mengenai rasio, maka sudah jelas pengukurannya adalah harus menggunakan matematis. Ya. Nah, pengukuran efisiensi ini ya, kadang orang membuatkan sebuah rumus itu adalah output dibagi dengan input. Ya, jadi outputnya berapa itu dibagi dengan inputnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan apa? Pendekatan efektivitas. Ya, pendekatan efektivitas ini hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau efektivitas ini ya memang lebih ditempatkan atau lebih ditekankan kepada apa? Pencapaian. Ya. Apakah segala program ya atau segala ya tujuannya itu bisa tercapai? Ya, tercapai hanya cuman ya tidak dinilai misalnya kinerja baik itu yang terpenting capai gitu kan ya. Enggak ya. Yang dinilai yang lebih bagus adalah misalnya dia tercapai dengan tepat gitu kan ya. Tidak lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Maka di sini yang berkaitan dengan efektivitas itu lebih sering kepada tepat waktu, tepat guna.
Dan yang terakhir yang berkaitan dengan apa? Pendekatan outcome. Nah, pendekatan outcome ini yang berhubungan dengan dampak, ya, dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, ya. Bagaimana ya dampaknya? Jadi diukur ya dengan menggunakan value for money ini, ya, diukur ya, apakah dampaknya termasuk masyarakat itu lebih bagus, ya, atau lebih baik daripada tahun sebelumnya. Maka itu harus dinilai ya, sebelum diadakan program itu dinilai dulu ya, dan nanti akan dibandingkan dengan setelahnya ya. Maka di sini harus ada yang namanya analisa perbandingan ya. Jadi sebelumnya dan sesudah itu harus dilihat ya. Kalau misalnya sebelumnya itu nilainya 30 ya, maka setelahnya itu nilainya berapa? Apakah turun dari 30 atau semakin naik dari 30? Oke. Ya. Itulah teman-teman ya, itulah sedikit materi yang perlu saya sampaikan hari ini yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sektor publik. Ya. Yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sektor publik ini ya lebih ditekankan kepada ya bagaimana masyarakat dapat menikmati segala produk yang sudah disampaikan atau sudah dibuat oleh pemerintah ya. Oke, baik teman-teman ya. Teman-teman. Nah, materi terkait dengan pengukuran kinerja tadi sudah cukup sampai di situ dulu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan ketemu minggu depan dalam keadaan bahagia. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.